Shalom. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, dan senang-senang memuji Tuhan. Shalom adik-adik, ya puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita dapat beribadah lagi dalam ibadah sekolah minggu GMI Makedonia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sungguh bersyukur di mana Tuhan sudah menolong, di mana Tuhan sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Maka kami mohon Tuhan tolong Tuhan memberkati, agar setiap ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh berjalan dengan baik, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati teman-teman yang memimpin pujian, berkati juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam pertolongan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya. Dah. Teman-teman, Tuhan menciptakan dunia ini begitu luar biasa. Demikian juga Tuhan menciptakan kita untuk memuji Dia. Mari kita memuji Tuhan. King Kong badannya besar dan happy ya, happy ye. Haleluya.
kamu perlu tahu. Kali ini kita akan membahas tentang hujan. Setiap detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari permukaan bumi. Jumlah 16 juta ton air tersebut sama dengan jumlah hujan yang jatuh kembali ke bumi setiap detik. Air bergerak terus dalam siklus yang seimbang. Jadi, betapa hebatnya keseimbangan alam yang terjadi di sekitar kita. Curah hujan rata-rata paling banyak terjadi di Cherrapunji, India, yakni sebanyak 26,5 meter atau sekitar 87 kaki. Sementara wilayah yang hampir sepanjang tahun selalu hujan adalah salah satu wilayah di Hawaii. Di tempat ini selama 350 hari per tahun selalu basah oleh hujan. Jika ada hujan di padang pasir, kemungkinan besar Anda tidak akan basah. Hujan ini disebut hujan pantom karena sulit untuk mengetahui apakah hujan turun atau tidak, karena tetesan-tetesan itu memudar di bawah pengaruh udara panas. Ternyata hujan bisa mengeluarkan suara juga seperti musik. Suara yang timbul saat hujan ini adalah suara derap tetesan air hujan yang menghantam permukaan bumi. Ini dihasilkan oleh gelembung udara yang goyah di bawah air. Curah hujan terjadi di planet lain di tata surya juga. Namun berbeda dengan hujan yang kita jumpai di bumi, itu mungkin terbuat dari metana, neon, dan sulfur korosif atau besi secara signifikan daripada air. Hujan di Venus terbuat dari asam sulfat. Dan di bulan Saturnus, presipitasi adalah metana dan bukan air. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Rok pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan harap. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan harap. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Aku ingin dengar cerita. Itu
Shalom teman-teman Makedonia, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia ya. Kita mengucap syukur juga kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah keselamatan daripada Tuhan sehingga kita boleh ada di hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini, kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Brian George Madundang. Ya, itu perkenalan singkat dari kakak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh berfokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari teman-teman semua kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, kakak akan membacakannya firman Tuhan ini bagi kita semua ya. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Ayatnya yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan karena dia dan bukan juga karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Sekarang kita masuk ke cerita. Nah, pada suatu hari ada seorang buta yang suka mengemis. Nah, teman-teman tahu apa itu buta? Tentunya kita semua sudah tahu ya. Buta itu adalah cacat mata. Nah, jadi cacat mata tidak bisa melihat apa-apa. Hari-harinya penuh dengan kegelapan. Nah, contohnya seperti ini orang buta melihat. Apakah teman-teman bisa melihat kakak? Ya, tidak bisa ya, karena gelap. Nah, seperti itulah orang buta melihat. Nah, dia hari-harinya dalam kegelapan. Nah, jadi cerita kita di hari ini tentang orang buta yang suka mengemis. Nah, waktu orang buta mengemis ini dia duduk. Pada suatu hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat di depannya. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, murid-muridnya langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, mengapa orang ini buta? Apakah karena dia berbuat dosa atau karena dosa orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, bukan karena dosa dia atau dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui orang ini." Nah, akhirnya ketika Tuhan bilang kepada murid-muridnya seperti itu, Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya, "Akulah terang dunia." Nah, aku harus mengerjakan pekerjaan
Dia yang mengutus aku, yang artinya Tuhan harus mengerjakan pekerjaan yang Bapa suruh kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan Tuhan Yesus mencampur ludahnya dengan tanah, lalu Tuhan mengambil bekas ludah itu dengan tanah itu dan mengoleskannya ke depan mata orang buta tadi. Dan Tuhan langsung berkata kepada orang buta tadi, "Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah dirimu." Nah, ketika Tuhan menyuruh orang buta itu pergi, orang buta itu ditemani oleh temannya. Temannya menuntun dia sampai ke kolam Siloam. Dan ketika orang buta itu membasuh dirinya, ketika selesai membasuh, dia naik ke atas permukaan air. Wah, dia sudah bisa melihat di sekelilingnya. Akhirnya, wah, seperti ini ya melihat dunia ini. Akhirnya matanya sudah melek, dia sudah bisa melihat apa yang dahulunya tidak bisa dia lihat, akhirnya sekarang sudah bisa dia lihat. Nah, akhirnya waktu dia bisa melihat itu, tetangga-tetangganya dan orang-orang yang pernah melihat dia kaget. Wah, kok orang ini bisa melihat? Apakah dia ini orang buta yang suka mengemis? Tidak mungkin, orang-orang itu berkata. Tetapi dia ini orang buta yang biasa mengemis itu loh. Tetapi orang buta itu mengatakan, "Iya, akulah itu. Aku sekarang sudah bisa melihat." Lalu orang-orang itu berkata, "Loh, kamu kok sudah bisa melihat? Kenapa kamu bisa melihat?" "Aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu dia mengoleskannya di mataku. Akhirnya aku bisa melihat." Apa yang akan kita ambil dari cerita firman Tuhan di hari ini, teman-teman? Ya, pelajaran yang kita ambil bahwa kita juga orang buta. Tetapi bukan buta secara mata kita atau cacat mata. Tetapi kita buta dalam hal kerohanian. Kita dibutakan oleh dosa-dosa kita. Nah, jadi kita dulu hidup dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat terang. Dan bagaimana cara kita bisa melihat terang, teman-teman? Yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Nah, jadi ketika kita hidup dalam dosa, kita harus mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita langsung hidup di dalam terang dan kita akan hidup bersama-sama dengan terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengaku setiap dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Nah, ingat, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kita harus mengundang terang itu hadir di dalam hati kita. Nah, jadi ketika kita sudah mengundang terang itu, kita juga harus memberi terang bagi orang lain. Ya, itu ya firman Tuhan kita di sore hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengundang terang itu ke dalam hidup kita dan kita juga harus menjadi terang bagi orang lain. Nah, jadi tema kita di sore hari ini yaitu tentang akulah terang dunia. Nah, Yesus Kristus itulah terang dunia dan terang bagi kita juga, dan kita juga adalah terang bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita masuk sekarang dalam ayat hafalan kita. Kita buka lagi Alkitab kita. Ayat hafalan kita terdapat di Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, jadi Yesus itu adalah terang hidup ya. Kita harus hafal ayat ini supaya kita boleh hidup dalam terang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akhiri perenungan firman Tuhan ini kita dengan doa. Mari teman-teman semua kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah!